Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia dengan nomor NIM 3111938. Saya dari semester 4 akan menjelaskan tentang material handling. Yang pertama yaitu pengertian material handling. Material handling menurut Material Handling Industry of America didefinisikan sebagai pergerakan atau movement, penyimpanan atau store, perlindungan atau protection, pengendalian atau kontrol material di seluruh proses manufaktur dan distribusi termasuk penggunaan dan pembuangannya. Menurut Material Handling Handbook didefinisikan sebagai penyediaan material dalam jumlah yang tepat, kondisi yang tepat, pada posisi yang tepat, di waktu yang tepat, pada tempat yang tepat pula untuk mendapatkan ongkos yang efisien. Material adalah seluruh bahan yang dibutuhkan dalam suatu proses produksi, meliputi material curah, material unit, aliran informasi, dan kertas kerja. Salah satu masalah penting dalam produksi ditinjau dari segi kegiatan atau proses produksi adalah bergeraknya material dari satu tingkat ke tingkat proses produksi berikutnya. Memungkinkan proses produksi dapat berjalan dibutuhkan adanya kegiatan pemindahan material yang disebut dengan material handling. Terdapat banyak definisi mengenai atau pengertian yang diberikan untuk material handling. Berikut ada dua definisi secara umum, yaitu yang pertama, material handling adalah seni dan ilmu pengetahuan dari perpindahan, penyimpanan, perlindungan, dan pengawasan material. Yang kedua yaitu material handling mempunyai arti penanganan material dalam jumlah yang tepat, dari material yang sesuai dalam waktu yang tepat, baik pada tempat yang cocok, pada waktu yang tepat, dalam posisi yang benar, dalam urutan yang sesuai, dan biaya yang murah dengan menggunakan metode yang benar. Kegunaan material handling dalam merancang tata letak pabrik, maka aktivitas pemindahan bahan atau material handling merupakan salah satu faktor yang cukup penting untuk diperhatikan dan diperhitungkan. Aktivitas pemindahan tersebut dapat diartikan atau dapat ditentukan dengan terlebih dahulu memperhatikan aliran bahan yang terjadi dalam suatu operasi. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan adalah tipe layout yang akan digunakan. Ongkos material handling adalah ongkos yang dikeluarkan untuk melakukan pemindahan material dari suatu departemen menuju departemen yang lain untuk dilakukannya proses produksi selanjutnya. Tujuan ongkos material handling adalah menjaga atau mengembangkan kualitas produk, mengurangi kerusakan, dan memberikan perlindungan terhadap material. Kebutuhan tersebut meliputi menghemat penggunaan luas lantai, mengurangi beban manusia dan kecelakaan, meningkatkan semangat kerja, mengurangi biaya handling atau penanganan, mengurangi biaya overhead, mengurangi biaya produksi. Kegunaan luas lantai adalah saat digunakan dalam membantu untuk perhitungan ongkos material handling antar departemen sesuai dengan luas lantai hasil perhitungan. Beberapa aktivitas pemindahan bahan yang perlu diperhitungkan adalah sebagai berikut. Pemindahan bahan dari gudang bahan baku menuju departemen fabrikasi maupun departemen assembling. Pemindahan bahan yang terjadi dari satu departemen menuju departemen lainnya. Pemindahan bahan dari departemen assembling menuju gudang bahan jadi, alat angkut yang digunakan. Adapun material handling atau peralatan material handling yang biasa dipergunakan dalam suatu perusahaan pabrik dapat dibedakan atas sebagai berikut. Yang pertama, fixed part equipment, yaitu peralatan material handling yang sudah tetap atau fixed, digunakan suatu proses produksi dan dapat digunakan untuk maksud-maksud lain. Sifat-sifat dari fixed
pad equipment ialah biasanya tergantung atau ditentukan oleh proses produksi. Sifatnya sudah tetap, tidak fleksibel karena hanya digunakan untuk mengangkut barang-barang atau bahan-bahan secara terus-menerus dan tidak dapat digunakan untuk maksud yang lain. Mesin-mesin atau peralatan ini biasanya menggunakan kekuatan tenaga listrik. Contohnya, fixed pad equipment ialah ban berjalan. Ada yang diletakkan di atas ruang dan ada di lantai. Derek, lift, kereta api. Varied pad equipment yaitu peralatan material handling yang sifatnya fleksibel, dapat dipergunakan untuk bermacam-macam tujuan dan tidak khusus untuk mengangkut atau memindahkan bahan-bahan atau barang-barang tertentu. Sifat dari varied ialah biasanya tidak tergantung dari proses produksi, dapat dipergunakan bermacam-macam operasi. Mesin-mesin atau peralatan semacam ini biasanya dipergunakan dengan kekuatan tenaga manusia atau tenaga mesin. Contoh dari varied pad equipment adalah bermacam-macam truk, fork truck atau forklift, kereta dorong. Pemilihan jenis alat angkut didasari terhadap besar beban material yang harus dipindahkan, jenis alat angkut yang dipergunakan, bergantung pada spesifikasi alat angkut dalam melakukan operasi. Beberapa alat-alat angkut yang biasa dipergunakan adalah alat angkut dengan menggunakan tenaga manusia kurang dari 20 kg. Alat angkut dengan menggunakan walkie pallet sekitar 20-50 kg. Alat angkut dengan menggunakan lift truck di atas 50 kg. Setelah ditentukan alat angkut yang akan digunakan, maka selanjutnya dapat ditentukan ongkos alat angkut berdasarkan jarak tempuh. Seperti telah dikatakan, bahan plan layout dan material handling seharusnya berjalan bersamaan. Oleh karena itu, plan layout yang dibuat haruslah mencerminkan banyaknya kebutuhan atas kegiatan material handling dari suatu tingkat proses ke tingkat proses berikutnya. Adapun manfaat yang diperoleh dari material handling adalah yang pertama, penghematan biaya produksi, penurunan biaya persediaan, penggunaan ruangan lebih efisien, serta meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang kedua yaitu pengurangan sisa afal, yaitu produk-produk yang tidak sesuai standar, menaikkan luas produksi, peningkatan kondisi karyawan, distribusi material akan berjalan menjadi lebih baik. Ada juga keuntungan material handling. Pemindahan material ini atau material handling harus ditangani dengan cara yang tepat agar kemungkinan terjadinya masalah dapat semakin berkurang. Berikut ini keuntungan material handling apabila dilakukan dengan cara yang tepat. Yang pertama, membantu perusahaan menghemat biaya transportasi. Yang kedua, memperlancar proses operasional yang efektif dan efisien sehingga produktivitas perusahaan dapat ditingkatkan. Yang ketiga, penghemat waktu operasional perusahaan. Yang keempat, meringankan beban kerja para pekerja saat melakukan aktivitas material handling. Yang kelima, mengurangi resiko bahaya yang timbul akibat mengangkat beban yang berat bagi pekerja. Prinsip-prinsip material handling. Penanganan proses material handling harus dirancang dengan tepat dan dievaluasi agar secara efektif dapat memperlancar proses operasi perusahaan. Untuk itu ada beberapa prinsip desain dan sistem material handling yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu planning, yang kedua standar, yang ketiga work, yang keempat ergonomik, yang kelima unit load,
Selanjutnya space utilization system. Selanjutnya automation, environmental. Selanjutnya life cycle cost. Saya akan menjelaskan beberapa prinsip-prinsip material handling yang tadi. Yang pertama yaitu planning, yaitu perusahaan perlu menetapkan kebutuhan operasional, tujuan, sasaran, kinerja, spesifikasi. Yang kedua standardization, yaitu material handling didesain dengan standarisasi dan terintegrasi antara peralatan, sistem aplikasi, dan operator demi mencapai kinerja produktivitas yang tinggi. Work, yaitu material handling dapat beroperasi dengan produktivitas yang tinggi dan mudah untuk dioperasikan sesuai service level yang ditetapkan. Kemudian ergonomik, yaitu perusahaan perlu merancang alat angkut atau material handling yang ergonomik untuk memastikan operator material handling equipment aman dan nyaman dalam mengoperasikannya. Unit load, material handling yang dirancang dapat menunjang material dengan ukuran dan dimensi yang sesuai untuk kelancaran aliran pergerakan material. Space utilization, yaitu pengoperasian material handling dirancang dengan memperhatikan penggunaan tempat yang tersedia secara efisien dan efektif. Selanjutnya sistem, yaitu perancangan material handling harus terintegrasi dengan sistem operasi logistik, mulai dari bagian penerimaan, pengawasan, penyimpanan, produksi, perakitan, packing, unitizing, order selection, pengiriman, transportasi, dan penanganan retur sehingga akan menghasilkan pencatatan yang lebih baik. Automation, yaitu material handling dirancang dengan menggunakan metode mekanisme atau mekanisasi, semi-otomasi, atau full automation demi meningkatkan efisiensi operasional, responsif, andal, dan memungkinkan dapat mengeliminasi pekerjaan yang berulang dan tidak efisien, hingga mengurangi resiko keamanan dan keselamatan tenaga kerja. Selanjutnya yaitu environmental, yaitu material handling dapat dioperasikan dengan pemakaian energi yang sehemat mungkin, menggunakan teknologi material handling dengan energi yang terbarukan, serta pemilihan material handling yang ramah lingkungan. Yang terakhir yaitu life cycle cost atau LCC, yaitu prinsip ini mencakup keseluruhan biaya selama pemakaian material handling dengan memperhatikan biaya yang paling efisien. Ada beberapa jenis material handling. Penanganan material dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu manual, berbentukan mesin pemindahan, dan pembagian material handling berdasarkan jalur yang dilaluinya. Material handling yang dapat dilakukan dengan cara manual yaitu meliputi 5 aktivitas ringan yang dilakukan oleh manusia sebagai berikut: mengangkat atau menurunkan, mendorong atau menarik, memutar, membawa, dan menahan. Proses material handling yang dibantu dengan mesin pemindahan dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu truk industri, yaitu peralatan yang digunakan untuk memindahkan muatan yang mampu bergerak di berbagai titik dan tidak secara permanen diletakkan di tempat yang tetap sehingga lebih fleksibel. Yang kedua yaitu conveyor, yaitu peralatan yang ditunjukkan untuk memindahkan muatan curah maupun muatan satuan secara kontinu.
Konveyor biasanya digunakan untuk mengantarkan material atau bahan di operasional produksi yang terus-menerus atau produksi massal. Yang ketiga yaitu crane dan hoist atau derek dan kerekan, yaitu peralatan pemindahan bahan atau barang yang sifatnya overhead atau permukaan. Crane dan hoist merupakan kombinasi dari mesin pemindahan bahan dengan rangka pengangkat yang bekerja bersama-sama untuk mengangkut dan memindahkan bahan atau barang ke tempat lain. Berdasarkan jalur yang dilaluinya, material handling dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama peralatan jalur tetap, fixed path equipment, yaitu peralatan material handling yang bergerak di jalur tetap, contohnya konveyor, perangkat monorail, dan peralatan peluncuran. Yang kedua peralatan jalur variabel, variable path equipment, yaitu peralatan material handling yang bergerak tanpa batasan dalam arah geraknya. Peralatan yang termasuk dalam kategori ini adalah seperti truk, forklift, crane, dan traktor. Penanganan material juga dapat dilakukan menggunakan alat bantu. Alat bantu ini dapat digunakan bertujuan pemindahan muatan ke tujuan dalam jarak terbatas atau area pabrik dan dalam rentang waktu yang sudah ditentukan. Harapannya alat material handling dapat mengurangi keluhan dan mempermudah proses pekerjaan pada pekerja saat mengangkat barang. Semoga materi yang saya sampaikan bisa diterima dan bisa bermanfaat bagi semuanya. Jika kurang jelas, maka bisa langsung mencari di internet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.